kaidah bahwa Allah ada tanpa tempat itu dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak betul kalau dikatakan kaidah itu bertentangan dengan ratusan ayat Al-Quran dan hadis. Coba jelaskan mana ayat Al-Quran yang bertentangan dengan kaidah tersebut? Gak ada. Dasarnya mana bahwa Allah itu ada tanpa tempat? Pertama, sebelum saya menjelaskan dalil ini, kita jelaskan perbedaan akidah Wahabi dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya, bagaimana kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya oleh para ulama dibangun di dalam konsep yang disebut dengan sifat 20. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana sifat 20? Sifat 20 ini mengapa para ulama membangun konsep sifat 20? Yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal kepada Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya kenal dengan Buya ini, Buya Mandra ini, kenal orangnya agak ganteng, orangnya ya agak manis, agak putih ya. Kemudian saya kenalnya ya cuma itu. Selebihnya apakah beliau sudah menikah? Kalau sudah menikahnya berapa kali saya nggak tahu. Karena belum tanya pada beliau. Sudah kawin belum? Belum. Mungkin belum 2 maksudnya. Karena Ahlus Sunnah itu mazhabnya 4, maksudnya istrinya 4. Mazhab arba'ah. Kalau masih 1, ini berarti ya belum mantap Ahlus Sunnah. Nah, jadi yang pertama sifat 20 itu mengantarkan makrifat kepada Allah. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Tujuan sifat 20 itu merespon penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah mengenai zat Allah. Itu yang kedua. Karenanya sifat 20 ini ada hubungannya dengan kesesatan kelompok-kelompok di luar Aswadiyah. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 kita ini gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, kita ini perkenalan kita kepada orang di sekitar kita itu terbatas. Saya kenal dengan beliau, tapi apakah beliau sudah kawin apa belum, terus terang saya gak tahu. Saya kira sampean juga gak tahu Pak Kiai ini udah kawin apa belum. Saya kira gak tahu. Dan kalaupun tahu juga belum tahu selanjutnya berapa istrinya Kiai. Gak tahu juga. Mengapa? Makrifat kita terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, biasanya pertanyaan kita, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Dan seterusnya. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabannya sifat Allah itu wajib ada. Karenanya kebalikan dari sifat wujud yaitu adam, tidak ada, mustahil bagi Allah. Pertanyaan kedua, kalau Allah memang ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah idam. Artinya wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat idam yaitu huduf, mustahil bagi Allah. Allah itu mustahil baru. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, huwal awwal. Hanya Allah lah yang maha pertama. Maksudnya maha pertama, hanya Allah yang wujudnya tanpa permulaan.
Selain Allah ada permulaannya. Arasy ada permulaannya, langit ada permulaannya, bumi ada permulaannya, isi langit dan bumi ada permulaannya, arah ada permulaannya, tempat ada permulaan. Sedangkan Allah itu wujudnya tanpa permulaan, berarti Allah itu tidak bertempat. Ini Al-Quran. Jangan dibilang Allah wujud tanpa tempat, tidak ada dalilnya. Ini Al-Quran. Cuma ayat Al-Quran yang dipikirkan oleh akal sehat. Ini baru satu ayat ini. Baru satu ayat, belum satu ayat. Ini permulaan ayat. Karena ini panjang ayatnya. Allah itu ada tanpa ini diantara dalilnya. Jadi sifat idam ini juga menunjukkan Allah tidak bertempat. Tidak bertempat karena hanya Allah yang idam. Wujudnya tanpa permulaan. Huwal awwal. Mengapa diartikan hanya Allah? Al-awwal ini khabar, kemudian khabar ini, kalimat khabar ini berbentuk mu'arraf, dima'rifatkan dengan al. Karenanya berfaedah hasr atau ikhtisas. Berarti hanya Allah yang maha awal, wujudnya tanpa permulaan. Tempat belum ada, arasy belum ada, berarti Allah tidak bertempat. Ayat lain, nantilah ayat lain. Ini pertanyaan kedua. Kalau Allah itu wujud idam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari sifat baqa, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Mana dalilnya bahwa Allah bersifat baqa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas bumi itu akan binasa dan bertahan, dan kekallah zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah maha kekal, maha abadi. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqa seperti apa? Ahlus sunnah menjawab mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun yang perkara yang baru. Karena Allah tidak serupa dengan perkara baru, maka kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah gak sama dengan sesuatu. Mengapa gak sama? Karena semua perkara yang terlintas dalam pikiran manusia tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat, semuanya perkara baru. Berarti Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Mengapa tak serupa? Karena Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Wahabi kalau ditanya Allah itu seperti apa, maka kata Wahabi, Allah itu mukhalafatul lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafat. Bagaimana? Ada mirip-miripnya kata Wahabi. Seperti apa? Di kitab-kitab Wahabi diterangkan Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3 meter setengah. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip
dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karenanya Yahudi itu abangnya Wahabi, karena akidahnya mirip, makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Jadi beda dengan akidah kita. Nanti dibilang gak ada Al-Quran hadisnya. Ya banyaklah Al-Quran hadisnya. Ya mereka gak pernah belajar kitab tafsir. Yang dipelajari kitab-kitab Wahabi, kitab tipis biasanya. Akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya berapa halaman itu? Paling 20 halaman. Coba akidahnya pondok-pondok dayah-dayah, tebal-tebal. Di mereka suka belajar kitab kecil-kecil, gak mau belajar kitab yang tebal-tebal. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, alamatnya di mana? Ahlus sunnah menjawab, qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang membatasi atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya dalilnya banyak. Mana? Banyak dalilnya. Seperti ayat tadi, huwal awwal. Atau ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Atau ayat yang lainnya. Atau ayat yang lainnya. Seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ayat lainnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Atau ayat lainnya, wallahul ghani, hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya apa? Allah gak butuh pada apapun, gak butuh pada tempat, gak butuh pada yang mengatur-ngatur, gak butuh pada yang menciptakan. Ini dalil Al-Quran. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya di mana alamat Tuhan, maka Wahabi akan menjawab, loh kamu belum tahu, udah kamu sudah tahu. Ya tahu dong, di mana? Di Arasy. Kita tanya jauh banget, gimana kalau kita perlu sama Tuhan? Jangan khawatir, kata Wahabi. Mengapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya lagi, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun. Wahabi ditanya lagi, Wahabi itu memangnya kalau tidak turun tidak dengar? Kalau gak turun dari Arasy gak dengar? Wahabi gak jawab. Mengapa? Sebab kalau dia menjawab, sebenarnya dengar sih. Takut dibilang, ya kalau memang dengar ngapain turun? Kan tersia-sia. Nanti mereka gak bisa jawab. Nanti kalau mereka bilang, ya kalau gak turun gak dengar lah, maka kafir. Mengapa? Menganggap Tuhan tidak mendengar kalau gak turun. Dan nanti Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mengapa? Karena pukul 3 di Indonesia beda-beda. Akhirnya Wahabi bingung. Karena bingung, akhirnya mereka jawab, ya turun pukul 3 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Oh berarti kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus, lalu kapan naiknya? Wahabi gak bisa jawab. Lalu dibilang akidah Allah tanpa tempat gak ada dalilnya katanya. Memangnya kapan dia belajar dalil? Mereka gak tahu dalil itu. Itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan Allah maha suci dari tempat. Karena Allah memang tidak butuh pada tempat. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, ketika orang-orang Asy'ariyin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nas'aluka an awwali hadzal amr. Rasulullah, kami bertanya permulaan perkara yang ada ini. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, kana
wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu sudah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan tidak ada apapun selain Allah. Arasy belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, arah atas bawah belum ada, tempat belum ada. Berarti keberadaan Allah tanpa permulaan dan tanpa tempat. Mengapa? Karena Allah tidak butuh pada tempat. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadithi, dan disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Ya Wahabi agak tahu dalil memang, makanya jangan didengarkan.